Setiap hari kita menghasilkan sampah plastik, kertas, hingga sisa makanan. Namun, tahukah Anda, pengelolaan sampah yang bijak bisa membawa dampak besar bagi lingkungan dan kehidupan kita? Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, mari kita kenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 1C program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Kami akan mengedukasi cara pengelolaan sampah yang benar. Saya Hasanuddin Muksin dengan NPM 0227241109. Saya Neiza Putri Dasani dengan NPM 0227241103. Saya Faristawati Malan dengan NPM 0227241102. Saya Dela Febrianti dengan NPM 0227241151. Saya Nabila Mustafiawati Deni dengan NPM 0272424181. Kak, bentar Kak. Ada apa, Kak? Jangan buang di situ. Kenapa tidak boleh buang di sini? Ini kan tempat sampah, Kak. Iya benar sih itu tempat sampah, tapi kakak tahu nggak sampah itu terbagi atas 3 jenis. Yang pertama ada sampah organik. Ini merupakan jenis sampah yang berasal dari alam dan bisa membusuk. Dan yang kedua ada sampah non organik, yaitu sampah yang tidak membusuk dan sulit terurai di tanah. Dan yang terakhir ada sampah B3 atau sampah beracun, adalah jenis sampah yang berasal dari limbah pabrik atau rumah sakit. Jadi yang saya pegang ini sampah apa, Kak? Yang kakak pegang itu termasuk dalam sampah non organik dan sampah B3. Jadi yang ini saya buang di sini ya, Kak? Iya, Yang ini saya buang di sini ya, Kak? iya benar sekali kak. Terima kasih atas infonya, Kak. Iya sama-sama. Ayo pilah sampah dengan benar, pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3 agar proses daur ulang berjalan efektif dan lingkungan tetap terjaga. Dengan langkah sederhana ini, kita turut menjaga kebersihan bumi untuk generasi mendatang. Dadah. Untuk belajar pengelolaan sampah lebih lanjut, mari sama-sama kita belajar dari Great Kids dan sumber lainnya. Siapa yang sudah tahu tentang apa itu reduce, reuse, dan recycle nih? Mungkin kamu sudah nggak asing dengan ketiga istilah tersebut ya? Nah, kali ini mari kita bahas bersama tentang apa itu reduce, reuse, dan recycle atau yang biasa disingkat 3R. Mulai dari pengertian hingga contohnya. Soalnya penting banget nih untuk mengetahui konsep 3R demi membuat lingkungan kita lebih baik lagi dari sampah kids. Yeps, saat ini jutaan sampah membanjiri bumi kita setiap harinya loh. Nah, sekarang kita simak bersama yuk penjelasannya. Apa itu reduce, reuse, dan recycle? Dilansir dari laman Waste for Change, reduce, reuse,
Recycle adalah konsep urutan langkah untuk mengelola sampah dengan baik, kids. Reduce berarti mengurangi sampah. Maksudnya, langkah ini mengajak kita untuk mengurangi penggunaan produk yang nantinya akan menjadi sampah. Terutama produk yang membutuhkan waktu sangat lama untuk bisa terurai secara alami di alam. Misalnya produk berbahan plastik. Reduce ini adalah langkah yang menjadi prioritas utama, kids. Jadi, penggunaan barang yang sulit atau bahkan nggak bisa didaur ulang kembali sebaiknya dikurangi ya. Dengan begitu, timbunan sampah yang berpotensi merusak lingkungan akan berkurang. Contoh penerapan langkah ini adalah dengan membawa botol minum atau peralatan makan sendiri seperti sendok dan garpu saat bepergian sehingga bisa mengurangi sampah botol dan alat makan sekali pakai. Reuse. Reuse berarti menggunakan kembali. Langkah ini mengajak kita untuk menggunakan kembali produk yang sudah dipakai. Dengan begitu, gak banyak sampah ditimbulkan akibat produk-produk sekali pakai ini, kids. Misalnya, kita menggunakan kembali bekas botol kemasan air minum sebagai pot tanaman. Atau kita gunakan bekas kaleng biskuit untuk menyimpan uang koin atau pernak-pernik lainnya. Kita juga bisa mengisi ulang botol bekas sabun mandi dengan membeli kemasan refill. Recycle. Recycle berarti mendaur ulang. Langkah ini bisa disebut sebagai langkah memberikan kesempatan kedua untuk berbagai produk bekas agar bisa menjadi produk baru. Dengan demikian, produk baru dari hasil daur ulang tersebut bisa dimanfaatkan kembali dan gak hanya menjadi tumpukan sampah yang mencemari lingkungan, kids. Produk yang didaur ulang biasanya adalah limbah dengan bahan yang gak bisa langsung digunakan lagi. Contohnya adalah mendaur ulang plastik bekas kemasan makanan atau minuman. Biasanya kemasan makanan atau minuman didesain hanya untuk sekali pakai, makanya nggak mungkin dimanfaatkan kembali dengan fungsi yang sama. Makanya produk bekas tersebut harus didaur ulang kembali menjadi produk baru, misalnya menjadi pot tanaman. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa itu reduce, reuse, dan recycle atau 3R. Langkah mana yang selama ini sudah kamu lakukan, kids? TPS 3R berbasis masyarakat sudah digalakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kalau kita lihat metode ini adalah cara untuk pengolahan sampah, yaitu mulai dari pengurangan sampah, kemudian pemanfaatan sampah, dan juga pengolahan sampah itu sendiri, atau biasa kita kenal dengan reduce, reuse, dan recycle. Dan tentunya agar program ini dapat berhasil diperlukan peran serta aktif dari masyarakat itu sendiri. Peningkatan jumlah penduduk akan mempengaruhi perilaku atau gaya hidup serta pola konsumsi masyarakat. Perubahan tersebut akan berpengaruh pada jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan. Sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan. Berdasarkan Permen PU nomor 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, menekankan bahwa pengurangan sampah mulai dari sumber merupakan tanggung jawab dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Penyelenggaraan tempat pengelolaan sampah atau TPS 3R berbasis masyarakat merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan dengan melibatkan peran aktif dan pemberdayaan kapasitas masyarakat. Adanya program 3R di KSM ini, pertama kita mengurangi sumber sampah dari sumbernya, di mana kita libatkan masyarakat, khususnya warga di sini, baik itu pengusaha hotel, restoran, villa, itu mengurangi sumber dari sumber sampah, yaitu dengan cara mereka memilah di rumah tangga, contoh nih, mereka memilah di rumah tangga dan dari hasil pilahan itu
kita yang membeli. Mari Bu. Jadi semenjak ada TPS 3R, kampung kami jadi bersih dan saya jadi ringan. Kita tahu bahwa semakin meningkatnya produksi sampah, pada akhirnya kapasitas TPA atau tempat pemrosesan akhir sampah ini akan menjadi semakin terbatas umurnya. Karena semakin banyaknya produksi sampah atau timbulan sampah yang harus dikelola. Oleh karena itu, kita harus mengupayakan berbagai cara untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Pengelolaan sampah dengan konsep 3R pada skala kawasan merupakan pengelolaan yang dilakukan untuk melayani suatu kelompok masyarakat yang terdiri atas sekurang-kurangnya 400 kepala keluarga, tetapi tidak lebih dari satu wilayah kecamatan. Pengelolaan pelayanan sampah skala kawasan merupakan tanggung jawab masyarakat penghuni bersama pengelola wilayah yang bersangkutan berupa kelurahan, desa, LPM, RW, pengelola komplek perumahan, pengelola pasar, pengelola pertokoan, mall, pengelola kawasan industri, pengelola komplek pariwisata, forum masyarakat, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sampah 3R skala kawasan merupakan kegiatan yang terdiri atas pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, dan pengolahan pemanfaatan sampah. Prinsip 3R dalam pengelolaan sampah erat kaitannya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development, khususnya dalam pelaksanaan penghematan sumber daya atau resource efisiensi dan penghematan energi atau energi efisiensi. TPS 3R diharapkan berperan dalam menjamin kebutuhan lahan yang semakin kritis untuk penyediaan TPA sampah di perkotaan. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional untuk meletakkan TPA sampah pada hierarki terbawah sehingga meminimasi residu saja dalam TPA sampah. Kami mendapatkan program dari PU Provinsi DIY tentang program 3R atau pengolahan sampah di masyarakat. Sehingga kami sangat antusias, kemudian kami membentuk KSM Margo Mulyo untuk mengelola sampah-sampah masyarakat tersebut. Kemudian terlaksanalah pembangunan hanggar 3R di sini. Setelah merasakan hal itu, masyarakat sangat antusias sehingga timbullah budaya tidak lagi menyampah sembarangan. Saya kira yang berkontribusi besar terhadap keberhasilan Sanimas sama dengan 3R adalah masyarakat itu sendiri. Karena infrastruktur 3R dan Sanimas itu dioperasikan sendiri dan dilakukan oleh masyarakat. Dulu sebelum adanya program ini, kami sangat sulit untuk buang sampah. Semenjak adanya program ini, kami sangat terbantu, lingkungan kami menjadi bersih dan sehat. Keberadaan tempat pengelolaan sampah, reuse, reduce, and recycle, TPS 3R harus membawa berkah, bukan sebaliknya justru menimbulkan masalah. TPS 3R harus betul-betul difungsikan secara maksimal sebagai tujuan fasilitas tersebut dibangun, sehingga sampah bisa berkurang dan yang masih bisa digunakan tentunya dapat dimanfaatkan. Sampah-sampah yang berasal dari berbagai tempat akan dikumpulkan di tempat pengelolaan sampah. Kemudian sampah dipilah antara sampah organik dan sampah anorganik. Dari sampah organik akan diproses melalui dua cara, yakni aerob dan anaerob. Proses aerob akan menghasilkan pupuk padat, sementara cara anaerob menghasilkan biogas, pupuk cair, dan pupuk padat. Sementara sampah yang benar-benar tidak bisa terpakai akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Keberlanjutan dari program TPS 3R memerlukan dukungan dan peran aktif dari Pemda. Dengan adanya peran aktif dari Pemda akan program TPS 3R, mulai dari bimbingan, sokongan dana operasional, hingga TPS 3R dapat berjalan mandiri dan dapat menjadi tambahan ekonomis di sekitar wilayah pemanfaat. Sekarang saatnya untuk mengabarkan kepada semua orang bahwa dengan TPS 3R berbasis masyarakat tentu saja menjadi solusi utama untuk mengurangi sampah. Karena dengan TPS 3R membuat hidup kita menjadi lebih sehat.